Shalom semua sahabat-sahabat saya, seperti kita bisa belajar pada tayangan sebelumnya bahwa untuk menggapai sebuah kemenangan bersama dengan Tuhan ada setiap step-step langkah yang perlu kita lakukan. Kita masih belajar dari tokoh yang bernama Daud. Langkah pertama yang dia kerjakan adalah bagaimana dia fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah, bukan fokus kepada Goliatnya, tapi dia fokus kepada Tuhan yang mampu mengalahkan Goliat. Dalam kesempatan kali ini saya mengajak kepada semua kita untuk kita bisa melihat bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, ini ungkapan dari Daud, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ungkapan dari Daud kepada Saul yang merupakan raja kala itu, bagaimana dia bercerita kepada Saul kisah hidupnya, bahwa sebelum dia ada di lokasi itu, dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana singa dan beruang ketika akan menerkam domba kawanannya itu dapat dibunuh, bahkan dapat dibinasakan. Nah, yang kedua saya melihat semua kita mengingat kembali pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu. Saya percaya semua kita punya kisah. Sampai dengan hari ini, kalau berbicara mengenai kesaksian, semua Bapak Ibu saya kasih kita punya kesaksian. Bagaimana disembuhkan oleh Tuhan, bagaimana ditolong oleh Tuhan, mungkin dalam keadaan yang sudah terjepit, tidak ada jalan sepertinya. Tapi di situ Tuhan membuka jalan buat kita. Ketika mungkin sudah tidak ada lagi harapan menghadapi segala sesuatunya. Tapi ketika kita punya pengharapan kepada Tuhan, Anda menemukan kekuatan, Anda menemukan sebuah pertolongan. Pastikan bahwa ingat kembali pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu. Kalau waktu yang lalu Tuhan sanggup menolong kita, kita percaya masalah yang kita hadapi hari ini, selain kita fokus kepada Tuhan, kita perlu tahu bahwa pertolongannya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bagaimana keberanian dari Daud ini terbangun karena dia punya kisah masa lalu. Kisah-kisah bagaimana dia membunuh singa dan beruang, dia sampaikan kepada Raja Saul kala itu. "Raja, aku punya pengalaman di masa lalu. Singa dan beruang itu aku pegang, aku bunuh, aku binasakan. Aku percaya orang Filistin itu, Goliat pun akan mengalami hal yang sama." Kalau Anda maju di dalam ayat yang ke-36, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini." Ini saksi dari Daud, saudaraku ya. "Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu." Bagaimana Daud itu menyamakan Goliat itu seperti singa dan beruang itu. Dia akan sama nasibnya, dia akan sama kisahnya dengan beruang itu. Kita lanjut. "Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Ayat 37. "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dan dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Wow, ini sebuah kisah yang luar biasa. Bagaimana sebuah kesaksian dari Daud, bahwa dia menyampaikan kepada seorang raja kala itu, Raja Israel, saudaraku, Raja Saul, bahwa dia berkata bahwa bagaimana Goliat itu akan sama kisahnya dengan singa dan beruang. Begitu percaya dirinya Daud, saudaraku, dia menyampaikan bahwa keberaniannya untuk bisa berperang melawan Goliat itu. Saya percaya semua kita hari ini, ketika Anda punya pengalaman di masa lalu, jadikan pengalaman sebuah sesuatu yang bisa membangkitkan kembali iman kita, membangkitkan kembali percaya kita kepada Tuhan. Saya tidak mengerti sekali lagi Goliat apa yang sementara Anda hadapi, tapi berbicara mengenai Goliat itu berbicara satu oknum, satu kuasa, satu pengaruh yang bisa membuat kita terintimidasi. Mungkin membuat kita tertekan, membuat kita takut, membuat kita tidak berani melangkah.
Perhatikan baik-baik. Langkah yang kedua adalah kita ingat kembali bahwa Tuhan di masa lalu, Tuhan di masa sekarang, Tuhan di masa yang akan datang pun tetap sama. Kuasanya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah surut dari semua kita. Dia tidak pernah padam sekalipun untuk menolong setiap Anda dan saya. Sahabat-sahabat saya kasihi, saya rindu supaya semua Anda dimanapun Anda bisa mendengar ya, dari program ini ada orang-orang yang kembali dimampukan untuk berdiri, untuk berpijak bagi Tuhan. Kita percaya kalau Anda landaskan hidup kita di atas segala kebenaran firman Tuhan, maka Anda akan alami sebuah kemenangan yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.